Pemirsa, pemerintah dan DPR sepakat pelaksanaan pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024. Selanjutnya, pemerintah dan DPR hingga penyelenggara pemilu akan menentukan tahapan hingga pelaksanaan pilkada serentak pada bulan November 2024. Sebelumnya, penentuan pelaksanaan pemilu 2024 sempat alot lantaran diduga ada sejumlah kepentingan hingga memunculkan wacana memperpanjang atau extend jabatan presiden. Namun usai disepakati apakah wacana extend jabatan presiden akan tamat, kita akan membahasnya. Kami sudah terhubung melalui sambungan video daring bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Mas Adi, terima kasih bergabung di Prime Time. Salam sehat selalu. Mas Adi. Siap, selamat. Ini sudah ditentukan tanggal pemilu pas hari Valentine ini, tanggal cantik ini. Apakah otomatis polemik wacana perpanjangan masa jabatan presiden selesai? Ya tentu mestinya polemik soal masa jabatan presiden itu diakhiri ya. Sejauh ini itu kan mengakhiri spekulasi soal kemungkinan misalnya pemilu akan diundur 2027. Gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dalam politik kita itu kan dinamis Mas, dengan berbagai alasan gitu. Tiba-tiba muncul deklarasi, muncul relawan ya, mencoba untuk terus mendayung di antara kekeruhan politik supaya pemilu itu diperpanjang ataupun diundur dalam waktu yang yang tidak ditentukan secara maksimal. Mungkin karena alasan pandemi COVID, mungkin karena sedang lagi recovery ekonomi dan seterusnya. Bagi saya ini adalah titik awal. Jadi bagi siapapun, entah itu menteri, entah itu pendukung pemerintah, entah itu relawan, saatnya menghentikan wacana jabatan presiden 3 periode. Saatnya menghentikan bicara tentang masa jabatan pemerintah itu akan diperpanjang. Karena itu tidak sehat bagi demokrasi, tidak konstitusional, dan tentunya membuat marah seluruh masyarakat di Indonesia. Dan menariknya ketika ditetapkan ini adalah tanggal cantik, semoga ini menjadi pertanda bahwa ke depan ini pemerintah, fraksi-fraksi di DPR tidak ada yang masuk angin, yang mencoba untuk mengotak-atik kembali soal jadwal pemilu yang sudah valid hari ini itu ditetapkan. Ya karena kita tahu kalau sudah pemerintah dan mayoritas DPR berkehendak, besok pun itu bisa berubah semua segalanya. Itu sudah jelas di depan mata. Iya. Mas Adi, kan memang dalam dunia politik, baik itu kita bicara dari angin istana atau Senayan, kan tidak ada yang pasti. Karena yang pasti kan cuma NKRI harga mati. Tapi kan Anda tadi menyitir menteri menghentikan wacana soal masa jabatan presiden diperpanjang. Emang banyak menteri yang bicara soal ini? Kan cuma satu menteri aja, Menteri Investasi yang bicara soal ini. Emang isu seperti ini menarik ya, kan dari istana? Iya kan tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Ada salah satu menteri yang bicara bahwa kalangan pengusaha kecenderungannya ingin itu pemilu diundur. Karena soal kondisivitas, recovery ekonomi yang sudah mulai bangkit, entah alasan apa lagi yang nantinya akan dibuat. Tapi kalau kita rasional, memikir konstitusi kita dan tentu keinginan supaya regenerasi kepemimpinan itu tetap sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Jangan deh cari-cari alasan dengan apapun. Tapi saya juga bisa memahami Mas, kalau ada salah satu menteri atau relawan dan pendukung pemerintah yang mencoba untuk terus bermain di air keruh gini, karena memang mayoritas kekuasaan politik di DPR bisa dikonsolidasi saat ini. Judulnya saja banyak partai politik, tapi perilakunya sama, yaitu perilaku partai yang mendukung Jokowi dan mendukung pemerintah. Siapa yang bisa menyangka IKN dalam hitungan sehari 2 hari gitu, cukup singkat selesai. Undang-undang Cipta Kerja juga begitu. Undang Pemilu sempat dibahas sehari 2 hari, setelah itu nggak dilanjutkan. Artinya Mas Adi, Anda tidak mencoba mengatakan bahwa IKN itu ketok palu dalam waktu singkat sebagai bargaining untuk nanti di ujung 2024 bisa jadi ada perubahan peta politik untuk masing-masing dapat jatah perpanjangan waktu begitu? Saya tidak mau ngomong spekulasi itu, nanti diolah sebenarnya. Saya cuma mau mengingatkan bahwa udahlah, hentikan spekulasi soal perpanjangan masa jabatan presiden, soal presiden 3 periode. Saatnya kita berpikir bagaimana di 2024 kita akan menghadapi pemilu serentak dan pilkada serentak yang tentu saja membutuhkan persiapan yang tidak main-main. Jadi partai-partai berhentilah berpikir memperpanjang masa jabatan presiden, berpikir bagaimana meningkatkan elektabilitas partai mereka. Jangan sampai itu melorot
apalagi banyak partai yang diprediksi itu tidak lolos ke Senayan. Itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih penting ketimbang berpikir nambah jabatan presiden atau memperpanjang. Iya, kalau itu setuju, sepakat. Tapi emangnya maksudnya begini, Presiden Jokowi sendiri pun menyatakan tidak setuju kan dan tidak nyaman dengan isu soal perpanjangan waktu masa jabatan presiden. Tapi kalau itu terjadi, emang partai politik mana atau yang seperti apa yang paling diuntungkan? Ya kalau melihat kecenderungannya, misalnya ini jabatan presiden itu diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun. Saya kira semua partai politik akan setuju tuh kalau tidak berpikir tentang konstitusi dan kemarahan rakyat. Gimana tidak enak Mas, presiden diperpanjang tanpa kampanye gitu ya, tanpa mengeluarkan dana, tiba-tiba ditetapkan jadi presiden untuk diperpanjang 2 atau 3 tahun. Mana nggak mau partai-partai itu misalnya seluruh delegasinya itu menjadi anggota DPR dalam kurun waktu yang kemudian sama gitu ya. Mereka tidak perlu kampanye, tidak perlu campaign dan macam-macam, tapi mereka itu mendapatkan fasilitas yang sama dengan pemilu-pemilu yang sebelumnya. Inilah kemewahan-kemewahan yang sebenarnya cukup menjanjikan bagi semua fraksi, bagi pemerintah, yang kalau ini tidak di-maintain hati-hati, tidak punya moralitas demokrasi. Bukan hal yang tidak mungkin bahwa penetapan pemilu yang hari ini kita dengar itu hanya sebatas angin surga sesaat yang kemungkinan ke depan itu bisa diubah. Siapa yang bisa menjamin soal itu? Iya, enak banget ya Mas Adi ya ketika masa jabatan anggota dewan diperpanjang, nggak keluar modal untuk kampanye dan sebagainya, malah dapat bonusnya banyak banget. Pertanyaan saya adalah begini Mas Adi, kalau misalnya terjadi istilahnya parlemen jalanan, ya apakah mampu memberikan desakan pressure kepada parlemen di Senayan untuk kemudian merevisi keputusannya saat ini sudah memutuskan tanggal pemilu? Ya saat ini kan parlemen jalanan itu sudah mati suri ya, nyaris tidak ada pelopor, tidak ada momentum yang mereka bisa ciptakan. Bahkan dalam banyak hal parlemen jalanan ini masuk angin semua. Sudah terkooptasi dengan berbagai kepentingan partai politik tertentu yang mayoritas sebenarnya pro dengan pemerintah. Kalau ada sedikit saja yang kritis kan jumlahnya tidak banyak. Kelompok-kelompok aktivis politik, gerakan civil society, kalau lihat kita kecenderungan 7-8 tahun belakangan, ini kan nggak jelas sikap politiknya. Revisi Undang-Undang KPK, demonya cuma 4 kali. Kemudian demo tentang Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, cuma terjadi sekali 2 kali. Setelah itu senyap, tidak ada apapun, Mas. Saya cukup pesimis sebenarnya dengan gerakan-gerakan luar jalanan yang menurut saya sekarang itu memang sudah kehilangan momentum, kehilangan ruh, dan yang paling penting tidak ada tokohnya. Semua berdamai dengan keadaan yang dianggap normal dan biasa-biasa saja ini. Ya, atau mungkin itulah yang disebut new normal dalam dunia politik ya. Mas Adi, Anda melihat dalam waktu 2 tahun ke depan, apakah kondisi politik Indonesia akan stabil terkait dengan isu ini tanggal pemilu sudah selesai? Kalaupun Anda mengatakan bisa jadi masih ada riak, kemudian masyarakat atau komponen yang mengatasnamakan masyarakat masih terus mendesak diperpanjangnya masa jabatan presiden begitu? Ya ada 2 hal sebenarnya soal instabilitas politik ya di dalam dan di luar. Kalau di luar kan masih saja ada upaya-upaya untuk terus mengkampanyekan pentingnya jabatan presiden 3 periode. Sekalipun PDIP sudah membantah, presiden juga berulang kali dengan nada tinggi tidak mau gitu. Tapi tetap saja ada yang nolak. Saya khawatir ada orang yang mencoba bermain di 2 kaki. Satu sisi memang nggak mau maju lagi, tapi satu sisi yang lainnya tetap ini mencari pasar siapa itu? dukungan Orang politik. itu maksud gitu. Anda siapa? Ya wallahu alam bisawab, tapi ada saja kelompok-kelompok itu. Maksudnya orang dalam Kalau mau kabinet disebut, atau di parlemen? orang-orang yang punya kepentingan supaya jabatan presiden itu diperpanjang. Orang yang punya kepentingan supaya jabatan presiden itu diperpanjang. Ya mereka itu adalah orang-orang yang saya sebut punya kepentingan, Mas. Karena begini, dalam survei yang saya lakukan berulang kali, ada sekitar 26% masyarakat yang menghendaki presiden itu diperpanjang jabatannya, Mas. Ya. Itu yang kemudian coba dikapitalisasi, bahwa sebenarnya masyarakat kita itu ada juga sebagian yang di tengah kondisi pandemi COVID yang tidak menentu, kondisi ekonomi kita yang sepenuhnya belum stabil, kok rasa-rasanya memperpanjang masa jabatan presiden itu dianggap sesuatu yang rasional. Itu terus dikooptasi sebagai bagian tentu ikhtiar politik ya, mencari pendukungan politik. Yang kedua, saya kok rada-radanya, ini kita sudah masuk tahun politik. Partai-partai di dalam itu sepertinya sudah sibuk membangun jejaring dan koalisi politik yang baru ya. Seakan-akan koalisi pertama yang tidak bisa dibantai itu kan PDIP dan Gerindra. Di luar itu Nasdem sudah bikin konvensi. Artinya dia secara tidak langsung sudah bikin satu skenario
capres dan cawapres yang berbeda dari koalisional yang akan dibentuk oleh Gerindra dan PDIP. Belakangan juga kita melihat bagaimana Golkar begitu kuat, agresif gitu ya, mencari sosok-sosok yang dinilai mampu bersandingan nantinya dengan Erlangga Hartarto. Iya. Itu yang kemudian akan turut mendinamisasi berbagai kepentingan politik menuju jalan panjang di 2024. Bahkan saya menduga di tahun ini saja sudah akan mulai muncul oposisi dari dalam. Partai-partai koalisi politik pemerintah pro Jokowi bukan tidak mungkin mereka justru akan kritis. Iya, Semua iya. kebijakan politik Jokowi tidak mungkin melulu akan mereka terima. Ada catatan, ada kritik gitu ya. Bahkan konfrontasi akan dimunculkan. Tentu sebagai upaya untuk mendapatkan citra dan simpati publik ya. Iya. Itu adalah cacat bawaan periode kedua pemerintahan presiden yang 2 kali jadi pemerintah. Iya, artinya sekarang sudah mulai ngeri-ngeri sedap ini ya situasinya. Mas Adi, kita punya waktu 2 tahun untuk membuktikan statement Anda apakah isu jabatan presiden diperpanjang sudah tamat atau ternyata bersambung. Terima kasih sudah bersama kami di Prime Time, Mas Adi. Salam sehat selalu. Siap, terima kasih Mas. Ya, baik pemirsa, demikian diskusi kami dengan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Jangan